Hampir 2 pekan, Hamas makin tangguh dengan terus meluncurkan roket ke Israel setelah militer Israel menggunakan bom fosfor. Small location geographically, so it would be street to street, house to house fighting to basically determine where Gaza operates. Hamas telah menembakkan lebih dari ribuan roket ke selatan Israel dan juga ke utara. Itu menunjukkan pejuang Hamas makin teguh meskipun perang telah berlangsung lebih dari sepekan, bahkan hampir. Warga Israel mendengar sirene dan melihat Iron Dome mencegat roket Hamas. Namun hal itu tidak menghentikan para pejuang Gaza itu untuk terus menggempur musuhnya. Meskipun terlihat tidak seimbang, namun pada kenyataannya hal ini telah memporak-porandakan Israel. Al Jazeera melaporkan terdapat rentetan roket yang terus-menerus masuk dan keluar dan juga menjadi peringatan di Tel Aviv dalam 1 jam terakhir. Pemerintah Israel mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya akan mengevakuasi sebagian besar wilayah di sekitar jalur Gaza. Kemudian CNN melaporkan bahwa kota Sderot di Israel berada dalam status siaga merah setelah Hamas menembakkan roket-roketnya lebih dari ribuan pada pagi hari. Dalam sebuah postingan di Telegram pada hari Sabtu, Brigade Al-Qassam mengatakan mereka telah menembakkan roket ke kota Sderot yang diduduki Israel. Tim CNN di Sderot mendengar sistem pertahanan udara Iron Dome tengah berupaya mencegat roket-roket, namun masih banyak roket yang masuk secara bebas menggempur wilayah Israel. Sementara itu, Israel terbukti menggunakan fosfor putih untuk menyerang Gaza. Amnesty International mengatakan bahwa laboratorium bukti krisis milik mereka pada Jumat telah membuktikan bahwa unit militer Israel menyerang Gaza dipersenjatai dengan peluru artileri fosfor putih. Kami sedang menyelidiki kemungkinan besar penggunaan fosfor putih di Gaza termasuk dalam serangan dekat sebuah hotel di pantai kota Gaza. Fosfor putih terbakar pada suhu yang sangat tinggi ketika terkena udara dan dapat terus terbakar di dalam daging, sehingga menimbulkan rasa sakit yang mengerikan dan cedera yang mengancam nyawa dan tak dapat diatasi dengan air. Ini sebabnya fosfor putih tidak boleh digunakan di wilayah sipil. Gaza adalah salah satu wilayah berpenduduk terpadat di dunia. Kami terus menyelidiki status dan juga kasus yang sangat memprihatinkan ini, tambah organisasi itu. Amnesty International mendesak Israel agar senantiasa menghormati hukum humaniter internasional. Warga sipil harus diselamatkan, lanjut mereka. Pernyataan tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah Human Rights Watch atau HRW memverifikasi ataupun juga membenarkan video yang menunjukkan rangkaian ledakan fosfor putih yang ditembakkan di atas Gaza dan Lebanon pada 10 dan juga 11 Oktober lalu. Perlu diketahui jika penggunaan fosfor putih oleh Israel dalam operasi militer di Gaza dan Lebanon meningkatkan risiko cedera parah secara jangka panjang pada warga sipil.
Inilah detik-detik wakil komandan militer Israel yang terkenal hebat tewas baku tembak di perbatasan Lebanon. Wakil Komandan Brigade ke-300 Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Kolonel Alim Abdallah, tewas setelah baku tembak dengan para milisi yang menyusup dari Lebanon pada hari Senin. Belum jelas apakah para milisi menyusup itu pejuang Hamas atau Hizbullah. Mengutip Israel National News, Abdullah berasal dari desa Druze Yanuh-Jat di Israel Utara terletak di timur Laut Akra. Keluarganya telah diberitahu soal kematian Abdullah. IDF menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarganya dan akan terus mendukung mereka, kata unit juru bicara IDF. Menurut IDF atau Israel Defense Force, beberapa penyusup menyeberang ke Israel Utara dari Lebanon pada Senin sore. Pasukan keamanan dan juga helikopter dikerahkan untuk mencari penyusup. IDF mengklaim para penyusup telah dieliminasi setelah baku tembak. Diketahui IDF menyerang pos pengamatan Hizbullah di Lebanon setelah ataupun tepatnya di selatan sebagai pembalasan atas infiltrasi tersebut yang telah menewaskan komandan militer dari Israel. Laporan lain dari Channel 12 Israel menyebutkan 3 tentara Israel lainnya terluka dalam bentrokan dengan orang-orang bersenjata yang dikatakan menyusup ke perbatasan. Sebelumnya pada hari Minggu, kelompok Hizbullah Lebanon menegaskan kembali dukungannya terhadap perlawanan Palestina dengan mengatakan bahwa mereka tidak netral dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan juga kelompok Hamas. Dukungan Hizbullah juga membuat negara Lebanon ikut menyerang Israel.